Saya ingin mengutip dari salah satu makalah yang tertulis di dalam kitab Maulid Al-Barzanji yang ditulis oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Jadi kadang-kadang ada orang awam itu nggak ngerti juga di mana ada kalimat di dalam Maulid Tiba atau Maulid Barzanji dalam Syaraful Anam ada kalimat ya Habib, itu seolah-olah itu adalah pujian untuk para habaib, dan itu nyata. Sampai ada orang yang bertanya, kalau kita benci sama Habib katanya, terus kenapa kita baca salawat ya Nabi salam alaika sampai ya Habib salam alaika, terus apa gunanya gitu kan? Harusnya gak boleh dibaca. Nah, ini kekeliruan karena orang tidak memahami. Kembali lagi, Habib ini adalah istilah gelar yang menurut ba'di ahlil bilad, sebagian daripada penduduk negeri yang ada di Yaman. Habib itu artinya apa? Kalau secara harfiahnya Habib itu adalah kekasih. Maka sebenarnya kalau ketika kita main ke tanah Hijaz ataupun di beberapa negara yang memang menggunakan bahasa Arab, lughatil Arabiyah, itu udah biasa. Bahkan manggil teman juga ya Habibi, ta'al ya Habibi, udah biasa. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia ini gelar Habib ini memang ditakhususkan, Pak. Jadi dikhususkan untuk gelar dzurriyyah Nabi adalah Habib. Nah, itu yang pada akhirnya masyarakat berasumsi kita ini setiap malam Jumat, setiap malam Senin sering baca sholawat untuk para habaib. Nah, ini kadang-kadang ada yang kayak gitu. Ini saking nggak ngertinya gitu kan. Kalau begitu saya juga bisa tuh Habibi Tabibi Mughithi Mughithi. Itu lagu buat Habib, tapi bukan Mbak Alawi. Habibi Tabibi Mughithi Mughithi. Di situ adalah khitabnya, Kanjeng Nabi adalah kekasihku dan tabibku. Nabi Muhammad itu ya kekasih yang bisa membenarkan, yang bisa mengobati jasad hati ruh kita sebagai tabib. Jadi penyakit kalau sekarang. Bukan Nabi Muhammad ya, maksudnya yang mengaku-ngaku itu, Bah. Makanya dalam lafaz seterusnya Mughithi Mughithi, dan Nabi Muhammad lah yang punya syafaat pertolongan. Nah, ini kok kadang-kadang pangkatnya ingin melebihi Kanjeng Nabi. Mukidi ya benar kan ya, itu betul. Habibi Balawi Mukidi Mukidi. Biar gak sepaneng ya. Loh, kita ini Pak, kalau kita bahas dari berbagai sudut ya tentang klan Ba'alawi, itu gak ada yang bisa membantah Pak. Mau apa saja, mau bahas dawirnya apa, sehingga kita itu berpikir aduh ini. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi ibrah, pembelajaran buat kita. Karena kembali kepada lafaz Habib, ketika menggunakan kalimat bahasa Arab, seorang suami memanggil istrinya bisa ya Habibah, istri kepada suami ya Habibi, sama. Kalau di Indonesia kan wahai kekasihku, wahai pujaanku, seperti itu. Maka bagi yang tidak begitu memahami dalam tekstual bahasa Arab, Habib itu artinya kekasih yang kemudian digunakan, dicangkokkan sebagai dzurriyyah Nabi menurut istilah ba'di ahlil bilad. Itu disampaikan oleh Syekh Nawawi, dan itu bukan pengisbatan, menurut sebagian penduduk negeri yang ada di Yaman. Dan berarti kalau ba'di ahlil bilad, gak semua orang Yaman dzurriyyah Nabi disebut Habib. Makanya di bawahnya fastilahul aktsar sayyidan wa sayyidah, kan gitu. Terus kita paham bahwa Kanjeng Nabi ini adalah orang yang memang mempunyai syafaah, sahibus syafaah. Maka tidak layak siapapun, dan belum pernah ada pada dalam sejarah, histori sejarah
dalam beberapa kitab tentang para wali yang kemudian dia karomahnya itu bisa melebihi daripada kanjeng Nabi, kehebatannya lebih daripada kanjeng Nabi. Dan itu yang suka dongeng seperti itu lah nggak ada lagi kecuali daripada mereka. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dipilih oleh Allah itu tidak tergantung nasab. Walaupun ya ini kita lebih menekankan bagi orang-orang yang memang intisab nasabnya kepada kanjeng Nabi, itu gak bisa jadi jaminan walaupun kanjeng Nabi sahibus syafa'ah, apalagi orang-orang yang mencangkokkan nasabnya gitu ya. Zalim, Pak. Al-Quran mengatakan ala la'natullahi ala zalim, kepada sesama manusia aja terlaknat loh, apalagi zalim menggunakan intisab min dzurriyyati Rasul. Itu udah zalim lagi. Naudzubillahi min dzalik. Kita lihat sejarah di dalam Maulid Berjanji. Nih, kenapa ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai Rasul Khatamul Anbiya, kemudian di dalam beberapa keterangan hadis dan sejarah sampai dinukil di dalam Maulid Al-Barjanji oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji tentang siapa-siapa orang yang pertama kali beriman kepada kanjeng Nabi, dicatatlah sebagai sejarah. Ini supaya orang-orang yang merasa sebagai dzurriyyah Nabi ini jangan seorang yang paling beriman. Coba kita lihat. Attinillahumma qabrahul karim bi'arfin syazim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita baca ya. Ini bukti nyata. Wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakar. Nah kan, sahibul ghari was siddiqiyah. Wa minas sibyani Ali wa minan nisa'i Khadijatul lati thabbata Allahu biha qalbahu wa waqah. Wa minal mawali Zaid bin Harithah wa minal ariqa'i Bilal alladhi 'azzabahu fillahi Umayyah. Kita artikan. Untung ya Syekh Ja'far Al-Barjanji ini tidak sampai dibalawikan sebenarnya. Makanya nggak ada di sini tawasulnya. Saya buka dari awal ujung ke ujung, Pak. Dari Maulid Al-Barjanji, Maulid Diba, Syaraful Anam. Itu nggak ada, Pak. Tawasulnya ke Ba'alawi itu nggak ada. Cuma di akhirnya karena ada Rotibul Haddad yang ditempelkan, walaupun itu Rotibul Haddad itu bukan kepunyaannya Ba'alawi sebenarnya, Syekh Ahmad Arifai, ya di situ ditempelkan baru ada ila hadratiyah kepada Sadatil Ba'alawi. Gini, di dalam sejarah tercatat bahwa orang yang pertama kali beriman kepada Nabi, percaya bahwa Nabi adalah Rasulullah Khatamul Anbiya wa Imamul Mursalin, dari golongan laki-laki beliau adalah Abu Bakar. Bahkan pernah sahibul ghariyah, menemani kanjeng Nabi ketika berada di gua. Makanya beliau diberi pangkat As-Siddiq. Kita sekarang kembali lagi secara gen, Abu Bakar ini siapa? Kan begitu? Apakah dia dari putra Bani Hashim, Bani Muttalib? Bukan. Ini catatan penting bagi orang-orang yang selalu mengatakan kami ini adalah dzurriyyah Nabi yang punya syafaat. Oh, di zaman sejarah kanjeng Nabi aja orang yang pertama beriman bukan keluarga kanjeng Nabi kok. Orang yang pertama percaya sama kanjeng Nabi justru orang lain. Maka saya pernah katakan, kalau nasab ini menjadi pegangan sebagai orang ini nanti mulia di sisi Allah, ya kanjeng Nabi gak mungkin dong sampai dimusuhi oleh keluarganya. Kan begitu? Artinya Abu Jahal, Abu Lahab sudah tuntas. Di sini catatan memberi peringatan kepada kita bahwa ketika ada ulama, ada seorang wali, ada kiai, belum tentu min dzurriyyatihi min wa auladihi, dari putra-putranya itu akan seperti beliau-beliau sesepuhnya. Gak bisa jadi jaminan. Gitu, betul gak? Angel lagi. Dan ini sebenarnya bukan hanya untuk para habaib, Pak. Untuk siapa saja. Untuk siapa saja ya. Dan ini adalah ibrah, pembelajaran. Oh iya betul ya.
dari keluarga Bani Hashim atau Bani Muthalib banyak juga yang mengusulkan Kanjeng Nabi, walaupun ada juga awalnya tidak percaya kemudian percaya, artinya berproses. Tapi yang ditunjuk keimanan tersebut dimantapkan justru kepada orang lain. Satu, Abu Bakar. Kemudian wa minas sibyan Ali, dari golongan anak kecil Ali, walaupun Sayyidina Ali tetap ada ikatan ya. Kemudian wa minan nisa'i Khadijatul lati tsabbatallahu biha qalbuhu wa waqa. Kalau dari golongan perempuan, orang yang pertama kali bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah justru Khadijatul Kubra. Lah ini jauh kalau dilihat secara nasab beda dengan Kanjeng Nabi. Hah? Kan begitu. Nah ini kadang-kadang orang itu Masya Allah ya, jangan bersandar dengan kekuatan orang tuanya. Makanya pantas Pak, kalau saya melihat dari dalam kitab Ihya itu sampai beliau rubama kana mustanadu bi sholahil aba, itu benar. Karena kebanyakan ketika ada seseorang memang dia merasa wah kami jid-jidnya punya orang tua adalah orang-orang hebat, nasabnya adalah sampai kepada baginda Rasul, atau mungkin kakeknya adalah seorang wali begitu. Itu kadang-kadang kalau tidak bisa membentuk karakter sifat daripada bahasa Abuya apa? Jasad, kolbu, ruh. Kalau tidak dididik oleh guru, tidak pernah belajar ilmu, gak mungkin bisa, karena gak ada yang bim salabim Pak, gak ada yang bim salabim, semuanya ada proses. Kanjeng Nabi itu mendapatkan wahyu Al-Quran nih, ini pembelajaran. Karena jangan kira Kanjeng Nabi, memang di dalam tafsir Yasin ada mengatakan begini, orang kafir Quraisy itu mengatakan Muhammad adalah orang yang ummi, tidak bisa nulis, tidak bisa baca, karena tidak pernah sekolah. Loh, Kanjeng Nabi ini justru belajar, dan yang mendidiknya langsung diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Buktinya apa? Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nih, andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu satu kali jelek selesai bisa, tapi Allah di sini juga memberikan ibrah, pembelajaran buat siapa saja. Ada proses, maka Al-Quran ini turun secara mutawatir, beransur-ansur, supaya bisa dipelajari, bisa diamalkan gitu. Maka di dalam Maulid Al-Barjangji, ketika Sayyid Ja'far Al-Barjangji mencatat awwalu man amana bihi Abu Bakar, di sini sebenarnya harusnya orang-orang yang selalu mengatakan atau melakukan kebohongan atas Nabi Muhammad harusnya malu ya. Makanya pantas mereka kayaknya begitu nggak mau baca Maulid Al-Barjangji itu, nggak mau mereka. Harusnya menurut mereka itu harusnya yang memang lebih meninggikan daripada klan mereka. Ini sudah tertampar semuanya itu ya. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa catatan sejarah orang-orang yang membantu perjuangan Kanjeng Nabi, orang-orang yang menolong Kanjeng Nabi, maka sampai ada istilah sahabat Ansor, sahabat Muhajirin. Ini gambaran sebenarnya. Maka saya kalau kita, mereka sering mengatakan begini kan, mencintai hubbu ahlin nabi gitu kan, mencintai Kanjeng Nabi minal iman, mencintai ahlul bait itu daripada keimanan, betul kan? Kalau orang mau bijak kalimat tersebut buka lagi dalam Sahih Bukhari, jangankan kepada ahlul bait, hubbul ansor saja, mencintai sahabat ansor aja itu minal iman juga. Padahal yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi hubbu ahli baiti ini adalah orang-orang memang keluargaku, bukan orang-orang yang memalsukan nasabnya, yang dicangkokkan. Kita tahu kan, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu laisa min abihi gitu kan. Bagaimana? Fal jannatu alaihi haram. Udah jelas. Ketika dia masih kekeh saja, oh kami adalah keturunan Nabi, sementara buku sejarah tidak mencatat, tidak terverifikasi, disuruh tes DNA tidak mau. Nah kalau sudah seperti itu siapa yang akan disalahkan? Walaupun ada tokoh yang mengatakan, lihat ya katanya, orang-orang yang mengingkari Sadah Ba'alawi nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Rasulullah. Dan itu ulama besar Pak yang mengatakan seperti itu. Ya kita mah, saya kira Rasul juga tahu, kata Rasulullah, tunggu aja kata Rasulullah, ini siapa nih yang berkhianat? Itu
Gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah kita jangan seperti golongan mereka. Sebenarnya kalau kita lihat kajian dari Klan Ba'alawi ini Pak juga ibroh Pak. Kita juga ada belajar sama mereka-mereka. Kita jadikan guru mereka. Guru apa? Supaya kita tidak seperti mereka. Oh begini. Coba lihat dalam majlis taklimnya, nggak ada yang diceritakan itu adalah karomah-karomahnya, jid-jidnya, sampai saya lihat itu ada di video mengatakan Al-Qutbul Ghaus Habib si Anu lah, dia menceritakan setiap malam didatangi oleh Rasulullah dan Rasulullah itu sampai pucat wajahnya Pak. Aku kadang-kadang mikir, ini kalau Rasulullah pucat kemudian ditanya oleh si wali kutub dari Klan Ba'alawi tersebut, kenapa Kanjeng Nabi jenengan kau pucat? Kata dia, hari ini kamu pengen tahu Habib gitu kan, kata Kanjeng Nabi itu, di hari ini yang meninggal ada 1.500 orang, tapi mereka meninggalnya tidak membawa keimanan kecuali 2 orang kan gitu. Dan saya belum pernah menemukan cerita itu. Katanya cerita ini didapatkan oleh salah satu wali kutub yang dijadikan wali kutub oleh mereka yang sering diholkan di Indonesia. Dan itu pas setiap malam. Logikanya begini, saya itu kadang, ya Allah, masa Kanjeng Nabi mau ngeluh sama orang-orang seperti itu. Akhirnya sebenarnya ini kan jualan ijazah tujuannya Pak. Akhirnya kan para jamaah itu oh ya, tapi ada satu wasiat dari Rasulullah kepada Al-Habib Qutbil Ghaus, nah gitu kan. Apa wasiatnya? Diberikan wasiat setiap hari ini harus mengamalkan lafaz ini sekian, harus mudawamah. Dan ini telah saya ijazahkan bahasa begitu oleh Kanjeng Nabi kepada dia, dan kau sampaikan kepada umat siapapun, dan sampaikan juga wasiat saya, kata dia yang menceritakan itu wasiat Kanjeng Nabi, siapa saja yang sudah menerima amalan ini cara mereka jual beli gitu loh Pak, bahasanya jual beli mereka, menerima amalan ini kemudian dia membaca secara istiqomah, maka dia mati akan husnul khotimah, dia akan meninggal bersama para aulia begitu. Tapi siapa saja kalau orang-orang kemudian dia sudah tahu ada amalan ini tapi dia tidak mau baca, maka dia akan su'ul khotimah. Ijazah Pak, sehingga diijazahkan. Nah cerita seperti itu bisa iya bisa tidak, kan begitu. Karena masyarakat kita itu sampai dini hari kayak yang kita lihat itu masih seneng dengerin dongeng Pak. Jadi kalau diceritain dongeng-dongeng seperti itu seneng apalagi. Tapi alhamdulillah dengan adanya polemik seperti ini, sedikit demi sedikit akhirnya masyarakat menjadi cerdas, bisa menganalisa mana cerita yang nyata, mana yang tidak, atau yang diada-adakan. Nah ini khawatir. Karena kalau kita lihat secara dalam istihad, dalam kaidah, apapun yang sumbernya dari ru'yah, sumbernya dari mimpi, itu gak bisa dijadikan landasan hukum. Emang makanya kan aduh, yang bisa mutlak dijadikan hukum itu bukan dari mimpi. Ya kalau hanya untuk digunakan secara individu ya monggo saja. Tapi kalau jadikan landasan hukum, kalau itu sumbernya dari mimpi, itu tidak bisa. Kan itu kan yang bermimpi seorang wali, kata siapa kita nggak tahu, wali itu urusan Allah. Itu ya. Jadi monggo yang di rumah bisa dibaca tuh di dalam Maulid Al-Barjangji yang kalimat awalnya wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin sahibul ghari wasiddiqiyah. Itu sampai dilihat tuh. Kita di situ akan diberi kepahaman oleh Said Ja'far Al-Barjangji. Oh ternyata Kanjeng Nabi ini sebagai Rasulullah banyak yang tidak percaya, dan orang yang pertama kali percaya justru bukan dari min dzurriyyatihi. Kan begitu. Itu adalah gambaran siapapun mereka, mau keturunan Nabi yang asli ataupun yang apalagi yang palsu ya. Yang asli saja tetap tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam hal keimanan, apalagi yang palsu. Na'udzubillahi min zalik. Nah itu saja ya. Mudah-mudahan berkah wasilah kepada Abu Yamam Maghfur Al-Bantani wa min silsilati masyayikhil qadiriyah wa naqsyabandiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim